Baik, mari kita siapkan ya mata hati pendengaran kita untuk mendengarkan paparan kajian nasihat dari guru kita pada kajian Ahad saat ini, dan insya Allah yang akan dibahas sesuai dengan tema di tagline-nya ini yang lagi rame lagi ya, itu tentang dakwah dan kebudayaan ya, di sisi sejauh mana Islam nanti posisi Islam terkait dengan kebudayaan. Baik, tanpa berpanjang lebar dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan kepada Al Ustadz Kiai Haji JJ Jainuddin untuk memaparkan materi. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sidang ta'lim, para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis ilmu. Terakhir kita berkumpul di majelis ini kalau tidak salah bulan Januari ya. Masih ingat ya ibu-ibu? Dulu mah temanya siasa. Kalau siasa mah biasanya tegang. Kalau siasanya biasanya konflik. Kalau budaya mah justru biasanya adem, tenang. Karena ada pepatah dengan ilmu hidup itu menjadi mudah. Dengan agama hidup itu menjadi benar. Dengan budaya, dengan seni hidup itu menjadi indah. Jadi gitu. Jadi kalau ingin benar, kita harus beragama, karena hanya agama sumber kebenaran. Tapi kalau mau hidup mudah, itu harus punya ilmu. Makanya ilmu melahirkan teknologi. Dulu mah sebelum punya ilmu, orang bepergian jauh, jalan kaki, naik kuda ya, naik unta. Dengan teknologi mah, dengan ilmu kita jadi gampang. Ada pesawat, ada mobil, ada kereta. Nah itu semuanya produk ilmu, produk teknologi. Tapi kalau hidup ingin indah, itu dengan seni budaya, dengan kebudayaan. Dalam budaya itu salah satunya adalah kesenian. Nah itu. Makanya Bapak sekalian, tidak mungkin Islam itu bertolak belakang dengan ilmu, tidak mungkin bertolak belakang dengan budaya. Nah, cuma bagaimana kita memahami kaitan antara Islam, dakwah dengan seni budaya, dengan ilmu pengetahuan. Seolah-olah ada aspek-aspek yang dipertentangkan. Nah, sebelum kita nanti melihat hubungan antara dakwah Islamiyah dengan budaya, khususnya seni ya. Karena budaya ini kan luas aspeknya ya. Seni itu hanya salah satu aspek budaya. Kita ingin melihat atau ingin memahami dulu apa sebetulnya hakikat Islam dengan kehidupan manusia dan alam semesta. Nah, jadi Islam sebagai agama dan Islam sebagai hukum sistem alam semesta. Apa maksudnya? Maksudnya sekalian, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua sisi pengertian. Ada Islam bimakna istislam
ketundukan, kepatuhan yang bersifat am, bersifat umum. Ada Islam di mana istislam, ketundukan, kepatuhan bermakna khusus. Nah, apa yang dimaksud Islam di mana umum, istislam, ketundukan, kepatuhan. Jadi Islam dalam mana yang umum itu adalah sunnatullah dalam penciptaan alam semesta. Jadi seluruh alam semesta Allah ciptakan semuanya itu Islam. Dalam arti istislam, tunduk, patuh kepada ketetapan Allah. Dalilnya apa? Nah, dalilnya kita lihat di dalam surah Ali Imran ya. Ayatnya bisa dicari sekalian. Di PR kan. Kalau semuanya disebutin saya nanti keenakan. Mendingan kalau dibuka, kalau enggak repot. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Apa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard khaufan wa tama'a wa ilaihi turja'un." Yang artinya kalau bahasa kita, apa ghairu dinillah, apakah selain agama Allah, yabgun, yang mereka hendak cari. Jadi naham maranehna teh neangan agama salianti agama Allah, apa ghairu dinillahi yabgun, rek neangan agama salianti agama Allah. Walahu aslama man fis samawati wa man fil ard, padahal sudah berislam kepada Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Walahu aslama man fis samawati wal ard, padahal telah berislam kepada Allah apa segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Itu kita baca pelan-pelan lalu renungkan. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ingin memahami Al-Quran itu terkadang tidak bisa cukup satu kali. Satu ayat itu diulang-ulang, direnungkan. Ada kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, satu ayat baru terserap maksudnya setelah orang merenungkannya 3 kali, 10 kali, 100 kali. Nah, itu saking dalamnya. Dan setiap direnungkan itu akan menemukan makna baru. Itulah kedalaman Al-Quran. Makanya kenapa Bapak sekalian, tafsir itu ditulis oleh para ulama setiap zaman, tidak berhenti. Kenapa? Karena tiap ditulis oleh ulama, direnungkan lagi, ada lagi ilmu baru. Direnungkan lagi, ditulis ilmu baru lagi. Ini Masya Allah, itulah bedanya firman Allah dengan perkataan manusia. Jadi Al-Quran itu tidak pernah habis dikaji, direnungkan itu. Sampai ada orang hanya mempelajari Al-Quran itu dari susunan hurufnya saja dipelajari. Kenapa ini menggunakan umpamanya kalimat layinun, lemah. Di ayat ini gunakan kalimat dhaifun, lemah juga. Nah, apa bedanya dhaif dengan layin? Sampai begitu tuh ulama tuh pelajari. Padahal artinya sama-sama lemah. Gitu. Nah, itu saking dalamnya Quran. Nah, di ayat itu ada sudah ketemu Bu ayatnya? Ayat berapa itu? Ali Imran? Oh, 83. Apa ghairu dinillah, apakah selain agama Allah, yabgun, yang mereka cari, orang-orang kafir mencari agama selain agama Allah. Walahu aslama, padahal sudah berislam kepada Allah, man fis samawati wa man fil ard, yang di langit dan di bumi. Jadi ngapain mau nyari agama lagi selain Islam? Padahal Islam teh agama seluruh makhluk Allah di langit dan bumi. Jadi menurut ayat itu mah Bapak Ibu,
seluruh makhluk Allah di langit dan bumi telah Islam. Betul nggak? Menurut ayat itu, walahu aslama man fis samawati wal ardh. Nah, pertanyaannya, Islam yang mana yang dimaksud di ayat itu? Karena buktinya di dunia banyak yang kafir. Baik bangsa jin, itulah syaiton. Syaiton bangsa jin. Ataupun bangsa manusia, itulah yang memilih agama selain Islam. Tapi kata Al-Quran, telah Islam kepada Allah semua yang di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, baik kapaksa ataupun sukarela. Jadi nggak ada makhluk yang kafir menurut ayat itu. Coba. Jadi menurut Ali Imran ayat 83, tidak ada makhluk yang tidak Islam. Nah, nanti akan timbul pertanyaan, gini Ustaz, aya no tidak berislam, tapi kata ayat itu mah semuanya Islam. Nah, itulah sebabnya kita harus membedakan Islam yang mana yang dimaksud di ayat ini. Maka yang dimaksud di ayat ini mah Islam bimana istislamul khalqi, ketundukan kepatuhan seluruh makhluk kepada Allah. Terhadap apa? Terhadap hukum sunnatullah, terhadap hukum alam semesta. Maka makhluk yang ada di langit, baik makhluk yang berakal, makhluk hidup, maupun makhluk yang tidak berakal, benda-benda mati, semuanya itu tidak ada yang tidak Islam. Semuanya Islam kepada Allah. Matahari, bintang, bulan, planet, jin, syaiton, sampai kepada makhluk terkecil, bakteri, kuman, atom, semuanya Islam kepada Allah. Hanya firman Allah ada yang Islamnya kapaksa, ada yang Islamnya sukarela. Nggak ada yang kufur tuh. Berarti Islam yang mana ini? Islam bimakna sunnatullah. Jadi kalau kepada hukum sunnatullah, hukum-hukum Allah di alam semesta, tidak ada makhluk yang bisa ingkar, tidak ada makhluk yang bisa kufur. Kenapa? Karena mereka lahir ke alam semesta semuanya ciptaan Allah. Allah telah membuat aturannya, ukurannya. Ada nggak yang bisa membangkang? Tidak ada. Semuanya tunduk patuh. Contohnya bagus sekalian, di alam semesta Allah tetapkan di alam semesta ini bahwa kehidupan itu karena adanya gerak. Gerak itu adalah diwujudkan dengan berputar. Maka di alam semesta Allah tetapkan gerak seluruh hidup itu adalah berputar. Maka dalam Al-Quran disebutkan langit, bumi, planet-planet semuanya berputar, beredar. Adakah makhluk itu yang membangkang kepada Allah? Matahari membangkang kepada Allah? Tidak. Bulan membangkang kepada Allah? Tidak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, baik matahari, baik bulan, planet-planet yang lain semuanya kullun fi falakin yasbahun. Semuanya di garis edarnya semuanya bergerak, berputar. Dan berputarnya semuanya sama, berlawanan dengan arah jarum jam. Matahari berputar, bulan berputar, planet-planet berputar, semuanya berputar. Kalau berhenti berputar, hancur alam semesta ini. Sampai kepada zat benda yang terkecil di tubuh kita, itulah atom-atom di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bos sekalian, kalau dipecah-pecah itu teh unsur-unsur yang terkecil yang disebut dengan sel. Sel itu terdiri berbagai atom. Atom pun nanti terbagi lagi, ada inti atom, proton, neutron, yang semuanya itu bergerak menunjukkan hidup. Karena kalau sudah tidak bergerak mati, makanya disebut sel mati. Nah, kita bisa hidup ini karena bergerak, darah kita bergerak, jantung kita bergerak, semuanya bergerak itu karena sel-sel dan atom-atom semuanya berputar. Darah kita kalau berhenti berputar untuk sekalian semenit saja
Hidup nggak kita? Tidak, mati. Jadi mau yang muslim secara agamanya, mau yang non muslim agamanya, tidak ada yang bisa menolak sunatullah, hukum Allah. Allah tetapkan di alam semesta ini umpamanya yang disebut dengan hukum gravitasi bumi. Sehingga karena ya gravitasi bumi, bos sekalian, benda apapun yang memiliki berat kalau dilemparkan jatuhnya ke mana? Ke bawah. Jatuhnya ke tanah, moal ngapung. Ayeuna upamina anu ngalemparkeun batu teh seorang muslim lemparin batu. Jauhna jatuhna ka mana batu teh? Kana tanah ke bawah. Nu ngalemparkeunna orang ateis dilemparkeun jatuhna ka mana? Ka tanah sarua. Lamun orang ateis jatuh ti loteng bumina, kaluhur apa ka handap? Handap. Orang muslim lamun jatuh ti loteng bumina ka luhur ka handap? Ka handap. Jadi rek ateis, rek musyrik, rek mukmin lamun jatuh mah tunduk patuh kana hukum sunatullah tuh. Berarti orang kafir Islam dina bab hukum sunatullah. Allah ciptakan semua makhluk yang namanya manusia itu secara alami nu normal berproses dari mulai dikandung, lahir, remaja, anak balita, remaja, dewasa, sepuh, habis umur, ajal, meninggal, dikembalikan pada Allah. Apakah itu berlaku hanya orang muslim saja? Tidak. Orang ateis juga yang tidak percaya pada Tuhan, lahir ke dunianya prosesnya apa? Dikandung, dilahirkan, jadi balita, anak-anak, remaja, berproses tua, meninggal. Jadi baik orang itu tidak percaya kepada Allah, orang-orang ateis ataupun yang percaya pada Allah, semuanya tidak ada yang tidak tunduk patuh kepada hukum Allah. Itulah yang disebut walahu aslama man fis samawati wal ardh. Hanya kepada Allah lah mereka tunduk patuh yang ada di langit dan di bumi. Baik yang percaya tauan ataupun yang tidak percaya pada Allah karhan, semuanya tunduk patuh. Islam namanya Islam, tapi Islam yang mana ini? Islam di mana sunnatullah. Islam istislam. Maka dilihat dari sunnatullah mah tidak ada makhluk yang kafir. Eta Ustaz, setan kan kafir kepada Allah, betul. Tapi yang memberi umur panjang kepada setan siapa? Allah. Setan yang minta kepada Allah, "Faqdirni ila yaumi yub'atsun," kata iblis, berilah aku tangguh sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Innaka minal mungdorin. Dawuhan Allah nya ku kami ente dibere umur ditangguhkeun sampai hari kiamat. Maka disebut minal mungdorin, di antara makhluk nu dibere tangguh. Berarti aya makhluk nu sanes deui salianti iblis aya. Sahawa ya teh, nah gitu kan. Makanya kalimatnya kenapa minal mungdorin? Kamu iblis termasuk makhluk yang diberi tangguh. Berarti bukan hanya iblis, siapa yang ditangguh oleh Allah? Nah, disitulah butuh penafsiran para ulama. Maka ada yang menafsirkan karena ada yang diberikan tangguh selain iblis sampai hari kiamat, itulah para malaikat. Terutama malaikat Israfil. Malaikat Israfil mah pangpadeurina mautna. Terus teh, lamun malaikat Israfil maut di heula, moal kiamat. Pangpadeurina mautna, geus niup taropet, kabeh makhluk geus maut, tinggal saya cenah maut gitu. Mang panderina dicabut nyawana. Ada yang berpendapat bukan hanya malaikat, ada yang ditangguh sampai hari kiamat ajalna teh naon? Ada dajjal cenah. Nah, timbul lagi tafsir yang lain. Makanya dajjal juga hanya akan binasanya nanti di akhir zaman. Ada lagi katanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa juga belum diwafatkan karena wafatnya nanti di akhir zaman. Itulah namanya penafsiran. Al-Quran mah tidak merinci, hanya menyebutkan
innaka minal mungdorin, kamu teh termasuk yang diberi tangguh, berarti ada yang lain. Maka Bapak sekalian, ketika dalam Al-Quran menyebut apa ghairu dinillah yabun, apakah selain agama Allah yang kalian cari, walahu aslama, padahal tos Islam ka Allah sagala nu aya di langit dan di bumi, boka paksa atanapi sukarela. Maksana Islam di sini mah Islam terhadap sunnatullah. Tidak ada orang yang tidak tunduk patuh kepada hukum Allah, semuanya. Tapi keislaman karena sunnatullah mah tidak menjadi pahala. Sebab keislaman terhadap sunnatullah mah bersifat taskhiri, paksaan. Seperti tunduk patuhnya malaikat ke Allah, eta mah bersifat takwini, taskhiri. Memang diciptakeunana keur tunduk, keur patuh. Lain ge makhluk lamun teu tunduk patuh karena hukum Allah. Makanya segala alam semesta disebut kaun, maka ketundukannya disebut takwiniyah. Ketundukan berdasarkan hukum penciptaan. Kenapa disebut kauniyah? Sabab segala perkara nu aya tina firman Allah kun fayakun. Ari kun teh harusnya aya atau napi jadi. Kun maka aya jadi aya. Kun jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi ilmuna Allah mah kalau nyiptakeun hiji makhluk tinggal berfirman, kun jadilah maka jadi. Adalah kamu maka ada. Tos duwi kadinya enggak ada masalah. Tapi ketika oleh para filosof dan para sufi diterjemahkan, ditafsirkan, timbul masalah. Naon masalahna Ustaz? Cobi Bapak Ibu. Ini belajarnya rada mikir salitnya. Ngarah teh ngantuk. Belajar kan mau belajar budaya gitu. Jadi rada mikir salit. Santai ge nya. Memahami kenapa muncul perdebatan tentang wahdatul wujud. Eta teh ti dieu kawitna teh tina kalimat naon? Kun. Dawuhan Allah, upami Allah bade nyiptakeun naon wae, ngadawuh jadilah maka jadi. Inna ma'ilmuhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Oke. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Yang jadi pertanyaan ketika Allah berfirman, jadilah kamu maka jadi. Yang jadi itu bahannya apa? Gitu kan? Contoh besar di sini tidak ada apa-apa. Lalu saya berkata sambil menggosokkan tangan, ya, pesulap, pesihir, simsalabim, abakadabra. Itu tukang-tukang sihir ya, tukang-tukang sulap. Adalah sapu tangan, jadi ada, betul? Padahal tadi kan pegang apa-apa. Adalah sapu tangan, tiba-tiba ada. Patarosanana nu jadi sapu tangan naon? Patarosana jadi sapu tangan naon? Kaharos teh. Kalau saya bilang pokoknya HP gitu ya. Jadilah HP, tiba-tiba ada HP. Nah, pemayakan itu HP. Nu jadi HP teh naon? Aya dua kemungkinan. Nah, itu sudah masuk ke perdebatan para filosof, para sufi. Kemungkinan kahiji anu jadi HP eta teh tadina sanes tina benda, tapi kata-kata jadi HP. Jadilah HP, timbullah HP. Nu jadi HP naon? Kata-kata, kun. Berarti memang teu aya asalna kan? Teu aya bahan. Anu kadua kemungkinan pasti aya bahana ngan teu katingali ku urang. Oh, usah nipu pasti aya bahana ngan teu katingali. Jadilah HP, datang HP. Aya kan tuh di mana sulap. Tadi aya jadi aya. Oh, Ustaz pasti memanipulasi mata kami. Mungkin Ustaz nyandak di pengker katingali.
Atawa dibawa ku jin. Dibawa ku jin teu tingali. Maka patarosanana lamun tukang sihir ngomong simsalabim abakadabra. Jadilah sapu tangan. Zet, ada sapu tangan. Naon jadi sapu tangan? Nu jadi sapu tangan teh tina naon? Tina kata-kata abakadabra atawa aya bahana ti luar di bawah karinya ngan teu katingali. Mana lebih mungkin? Pasti menang nyanak ti luar nyaeta bantuan jin tuh. Karena nggak mungkin kata-kata dia abakadabra jadi sapu tangan. Lalu sapu tangannya dilipat, dijampean deui berubah jadi merpati, betul? Berhibar merpati. Naon jadi merpati? Oh, eta mah sapu tangan dirobah. Ngan gimana carana dia? Itulah sihir. Mungkin diganti ku jin. Tapi patarsan lamun Allah berfirman kitu tina naon? Tah eta. Alam teu acan aya. Lalu Allah berfirman, "Jadilah langit, jadilah langit. Jadilah bumi, jadilah bumi." Maka yang diperdebatkan para filosof dan para sufi, nu jadi langit jadi bumi teh tina naon? Kemungkinan aya bahana, kemungkinan teu aya bahana. Coba urang uraykeun dampak tina pendapat eta. Lamun berpendapat teu aya bahan, berarti tina firman Allah. Firman Allah lah yang jadi alam semesta. Nyata kun fayakun, maka dinami kaunia. Kaun, universe, alam semesta. Berarti alam semesta teh asalna firman. Terus teh. Alam semesta teh bahana teh firman Allah. Sanes benda. Maka akan timbul permasalahan berikutnya. Kalau alam semesta asalnya firman, berarti alam semesta teh sifat Allah, perwujudan sifat Allah. Firman, karena firman teh kalamullah. Ari kalamullah teh sifat, ari sifat teh moal pisah tina zatnya. Berarti alam semesta teh penjelmaan zat Allah. Katos teh. Lieur Ustaz. Anu wayahna kudu lieur, belajar budaya. Ya. Berarti alam semesta teh penjelmaan tina firman Allah, kun jadilah alam semesta. Ai kun teh naon firman Allah? Ai firman teh benda bukan. Sabesim kuring nyarios jadilah. Aya bendana teh aya kan ucapan. Ari ucapan teh sifat, ari sifat teh melekat tina zatnya. Maka ketika Allah berfirman kepada Siti Maryam, jadilah engkau Isa di perut Maryam, jadilah Nabi Isa. Nu jadi Nabi Isa naon? Cek pendapat nu ieu mah berarti ucapan, dan itu disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Innama huwa kalimatullah yulqiha ila Maryam. Nu jadi Nabi Isa teh firman Allah nu ku Allah ditiupkan kana perutna Siti Maryam. Jadi Nabi Isa mah sanes tina percampuran naon? Ai urang makan tina percampuran sperma dan sel telur. Kan Nabi Isa mah teu gaduh ramal leres teh. Siti Maryam teu nikah. Jadi sanes sel telurnya Siti Maryam sareng sperma suamina sanes, tapi firman Allah nu dicandak ku malaikat. Ya Maryam, inni nubasyiruki bi kalimatin minallah. Wahai Maryam, aku diutus Allah untuk menyampaikan kabar gembira, kalimat Allah. Maka jadilah dia Nabi Isa. Maka Bapak sekalian, ini sebabnya kenapa muncul akidah, kenapa muncul keyakinan ahli filsafat dan sebahagian sufi yang menganggap bahwa makhluk itu penjelmaan dari Allah. Nah, ini bahayanya kalau itu dari firman. Maka kenapa di kalangan saudara kita yang non-muslim berkeyakinan Nabi Isa itu penjelmaan Tuhan? Kenapa berkeyakinan Nabi Isa teh titisan Allah? Sabab eta teh firman menjelma. Jadi ketika Allah berfirman ke Rasulullah Muhammad yang jadi Al-Qur'an, itulah ditulis jadi wahyu. Tapi ketika Allah berfirman kun fayakun,
ke Siti Maryam yang jadi Nabi Isa. Maka itulah kenapa timbul kemuskilan di kalangan para filosof. Hari jadi Nabi Isa teh naon? Kalimat Allah yang Allah titipkan ke Maryam. Lamun kalimat teh firman, ari firman teh sifat, ai sifat teh teu misah dari zat. Berarti eta teh unsur zat Allah. Timbullah keyakinan di kalangan saudara-saudara kita non muslim, Kristen, Nabi Isa teh penjelmaan tina zat Allah karena sifat kalamnya jadi ngebentuk Nabi Isa. Itu sebabnya kenapa kesyirikan ahli kitab dalam Quran disebut kesyirikan takwil, bukan kesyirikan zat, menyembah patung berhala. Makanya Al-Quran membedakan kesyirikan ahli kitab dengan kesyirikan kaum musyrikin. Maka disebut dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Maka kenapa beda bos sekalian hukumnya? Sembelihan kaum musyrikin mah haram total. Sembelihan ahli kitab mah boleh. Kenapa menikahi kaum wanita musyrikah mah total haram, tapi kalau menikahi ahli kitab mah ada yang dibolehkan. Makanya banyak di kalangan dulu para sahabat Nabi yang menaklukkan negeri-negeri non-muslim, mereka tidak mau pindah agama, tetap dalam agama sebelumnya. Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, dinikahi. Akhirnya datanglah kebijakan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab membuat edaran tidak boleh gubernur dan pejabat negara menikah dengan non-muslimah. Jadi haramnya menikahi wanita ahli kitab bukan berdasarkan nas Al-Quran. Nah, ini harus dipahami. Tapi itu berdasarkan kebijakan ijtihad siasah Umar bin Khattab. Makanya dipakai di Indonesia. Sebab apa? Sebab di masa Khalifah Umar bin Khattab banyak pejabat-pejabat negara, para gubernur, para jenderal yang istri-istrinya ahli kitab. Maka dijadikan sebagai agen mata-mata rahasia untuk mempengaruhi kebijakan negara. Para pejabat itu jadi keluar dari kebijakan Islam. Nah, inilah sebabnya harus dipahami. Kenapa di Indonesia masih ada yang maksa nikah beda agama dengan alasan secara hukum asalnya boleh. Tapi kalau itu telah menjadi hukum kebijakan negara tidak boleh. Seperti di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang ingin saya jelaskan tadi, jadi dari pemahaman makna Islam Sunnatullah timbul kauni alam semesta. Timbul pemahaman alam semesta ini ciptakan dari apa? Ada yang berpendapat dari firman Allah menjelma jadi alam. Oh, berarti ketika kita ini melihat alam semesta sedang melihat sifat Allah. Melihat sifat Allah berarti sama dengan melihat perwujudan zat Allah, karena sifat tidak bisa lepas dari zat. Maka timbullah di Islam wahdatul wujud. Maka kita tuh hakikatnya nyembah apa juga nyembah Allah, karena ini teh firman Allah menjelma. Nah, timbullah kesesatan menyatukan makhluk dengan khaliq. Nah, ini panjang perdebatannya. Maka sebahagian lagi para ahli keluar dari pendapat itu, kata mereka sebelum ada alam semesta Allah firmankan kun jadilah, itu ada bahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan jadilah langit, jadilah bumi, sumastawa ila sama wa hiya dukhan. Lalu Allah menuju ke langit ketika langit masih berupa asap. Fasawwahu sab'a samawat, kemudian dia ciptakan 7 lapis langit. Dari apa? Dari bahan. Inilah timbul seperti Al-Farabi, timbul Ibnu Sina yang berpendapat alam semesta diciptakan ada bahannya. Tapi ditentang oleh ulama yang lain seperti Al-Ghazali dan yang lainnya. Kalau ada bahannya, lalu bahannya bahan, di mana bahannya? Bahannya berarti harus ada bahannya.
timbullah tasalsul, timbullah mata rantai yang tidak terputus. Maka timbul kekacauan. Lalu kata mereka, berarti ada yang abadi sebelum Allah, berarti syirik. Itulah pertempuran di kalangan para ahli filsafat. Maka sampai Imam Ghazali nulis kitab namanya Tahafutul Falasifah, kekacauan para ahli filsafat. Dibantah lagi oleh Imam Ibnu Rus, tahaput kekacauan. Itulah para ulama berdiskusi, berdebat, karena memang itu di luar jangkauan dari kemampuan akal manusia. Disitulah berlaku hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Silakan pikirkan makhluk sedaya upaya kemampuan kamu, tapi tidak akan sampai mencapai zat Allah. Nah, maka kenapa ketika sudah bicara tauhid terlalu diperdebatkan secara filosofis, timbul ilmu kalam, jadi muncul aliran-aliran, jadi muncul madhab-madhab, namanya madhahibul kalamiyah, madhab ilmu kalam. Itu yang disebut dengan Mu'tazilah, Jabariyah atau Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan perdebatan wilayah sifat Allah. Nah, itu mah kita tidak bahas di situ. Maka Bapak sekalian, makna Islam yang kedua itu adalah Islam di mana dinullah, syariatullah. Jadi kalau yang pertama mah Islam di mana istislam lis sunnatillah, ketundukan, kepatuhan kepada sunatullah. Jadi lamun Bapak Ibu sedang berjalan di pasar, menginjak ke kulit pisang, jatuhnya terjerembab ke bawah, itu namanya sedang Islam sunatullah. Alhamdulillah gebisna kahandap teu kaluhur. Nah, itu tunduk sunatullah. Tapi ketika kita sholat, saum, sujud, ruku, baca Quran, itu mah Islamnya kepada dinullah, kepada syariatullah. Tuh, jadi Islamnya kepada agama Allah, kepada syariat. Kalau Islam pada sunatullah, nggak ada yang bisa menentang. Orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, tetap saja kalau jatuh mah terjerembab ke bumi. Tapi kalau kepada syariatullah, kepada dinullah, orang muslim, mukmin yang taat ruku sujud, orang yang ingkar membangkang pada Allah, maka timbul kekafiran terhadap dinullah dan syariatullah. Nah, ini yang pertama. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kita perjuangkan, kita dakwahkan itu Islam sebagai dinullah, Islam sebagai agama, Islam sebagai syariatullah, Islam sebagai syariat. Sumbernya jelas wahyu. Ari ketundukan, kepatuhan terhadap sunnatullah mah, jangankan kita orang muslim, non muslim juga mempelajari hukum-hukum alam semesta, maka mereka lebih pintar. Kalau mau maju harus rajin belajar, kalau harus mau kaya rajin bekerja, kalau mau kuat harus rajin memperkuat diri orang. Itu mah hukum sunatullah. Jangankan orang muslim, non muslim juga rajin melakukan itu. Itu mah hukum sunatullah. Makanya kenapa dalam hal mengelola sunatullah mah terkadang orang-orang non muslim mereka lebih berhasil, betul? Berhasil. Contohnya hasil dari taat pada sunatullah apa? Lebih makmur, lebih sehat, lebih kaya raya, lebih sejahtera, lebih modern. Itu taat pada hukum sunatullah. Sebaliknya, yang tidak taat pada hukum sunatullah, tidak peduli dia itu beriman atau tidak, pasti terjadi kebodohan karena tidak pernah rajin belajar. Terjadi kemiskinan karena tidak mengelola sumber kekayaan alam. Terjadi bencana karena merusak alam semesta. Itulah namanya ingkar pada sunnatullah. Tapi kalau kepada dinullah syariat, sumbernya wahyu mengikuti para nabi, para rasul, tidak semua orang itu tunduk patuh, banyak yang ingkar. Maka dakwah itu wilayahnya adalah mengajarkan hukum dinullah dan syariatullah. Kalau hukum sunatullah malah kita banyak belajar ke orang lain. Ilmu fisika, kimia, biologi, kedokteran,
ilmu pemerintahan, ilmu lingkungan, kita kaum muslimin banyak mengekor. Padahal di dalam dinullah juga, dalam syariat juga banyak ajaran itu. Cuma kita lebih banyak kepada mempelajari syariat dalam aspek makna ubudiyah daripada muamalah. Padahal dalam ajaran Islam, satu syariat ubudiyah akan melahirkan hukum sunatullah. Dalam setiap kita mengamalkan dan mendakwahkan syariat Allah akan melahirkan budaya. Nah, itu kalau bahasa sekarang ini. Maka sekalian, Islam dan budaya menurut para ahli sosial Islam itu seperti badan dengan pakaianana. Jadi lamun badan kita tidak diberikan pakaian namanya telanjang. Jadi agama itu ruh, sedangkan budaya jasadnya. Agama itu adalah badan, budaya itu adalah pakaiannya. Jadi kalau agama tanpa budaya, dakwah tidak berbudaya, itu dakwah telanjang. Maksudnya kumaha? Jadi kalau agama sumbernya wahyu, Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih. Tapi kalau budaya datangnya dari praktek terhadap agama. Kita beri contoh sekalian ya. Dalam Islam kita diperintahkan sholat. Itu ibadah yang paling pokok, adalah ibadah sholat. Ketika kita akan sholat sekalian, nah maka dikaji dalam ilmu fikih. Kalau bicara fikih itu bicara rukun dan syarat. Bicara apa? Rukun dan syarat. Supaya ibadahnya sah. Sholat itu sah kalau rukun dan syaratnya terpenuhi. Nikah itu sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Jual beli itu sah kalau syarat dan rukun terpenuhi. Zakat itu sah kalau syarat dan rukun terpenuhi. Terus semuanya. Maka kita tidak bisa mengamalkan satupun ibadah dalam Islam kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun. Maka timbullah ilmu fikih. Fikih itu mengajarkan apa syarat dan rukun suatu ibadah. Nah, umpamanya kita contoh 3 saja Bu ya. Umpamanya sholat, saum, pernikahan, dan jual beli. Nah, supaya beda beragam contohnya, jangan ibadah saja. Sholat Bu sekalian. Ketika kita bicara sholat, gimana sholat itu supaya sah? Harus dilaksanakan syarat dan rukun. Maka patarosana naon syarat pertama tina sholat? Naon Bu syarat pertama sholat Bu? Kada ulah jauh-jauh teuing, ya sunnah ya bid'ah. Ai syaratna teh apa? Syarat pertama sholat apa coba? Syarat pertama. Jadi syarat nanti kalau mau rinci ada 2 lagi. Ada syurutul mukallaf, nah ada syurutul wujub. Syarat mukallaf dan syarat wajib. Ai syarat mukallaf mah contohnya muslim, baligh, berakal. Nama syarat mukallafnya, pelakunya. Tapi kalau syarat sah benten. Syarat sahna naon? Hiji rek salat teh kudu bersih. Nah, itu harus bersuci. Bersuci teh tina hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil dengan apa bersucinya? Wudu. Hadas besar dengan apa? Mandi. Kalau tidak bisa mandi dan wudu, tayamum. Nah, itu baru bab pertama syarat sah salat, bersuci. Yang kedua syarat sah salat itu apa? Harus menutup aurat. Tuh, menutup aurat. Menutup aurat Bu ya. Harus nutup aurat. Nanti harus belajar batas aurat laki-laki apa, batas aurat perempuan apa. Yang ketiga syarat sholat itu harus masuk waktu. Harus sudah waktunya. Bapak Ibu sudah bersuci, wudu atau mandi, sudah tutup aurat, sudah. Tapi jam 11 memang waktu duhur, geus sholat duhur duluan. Kenapa? Ada keperluan mau sholat duluan. Boleh tidak? Tidak sah. Kenapa? Masuk waktu teh syarat. Namanya syarat. Baru 3 saja kita ini akan melahirkan budaya. Dari 3 saja. Ketika kita akan sholat, wajib bersuci. Bersuci menggunakan apa yang pertama? Air. Bagaimana supaya air mudah?
untuk kita berwudu, maka kita harus memiliki penampungan air yang bersih. Tidak boleh itu dijilat anjing, kan? Kalau jilat kucing boleh. Terkait kita dijilat anjing. Kumaha Ustaz pami dijilat harimau, ikhtilaf ulama, begitu. Kasok aya ikhtilaf na wae. Aya dijilat anjing mah jelas karena kata Rasulullah idza walagol kalbu fi nayadikum. Kalau anjing menjilat bejana berair, jangan dipakai, harus dibuang airnya, dicuci, disertu 7 kali itu ke anjing. Tapi kalau Rasulullah ditanya tentang jilatan kucing, kata Nabi nggak apa-apa, eta mah binatang sekeliling kamu. Maka timbul patarosana, ari harimau kumaha deket ke anjing terus ke kucing. Nah itu fikih. Sebagian mengatakan masuknya ke anjing, binatang buas. Ada yang mengatakan enggak deket ke kucing, cuma gede hungkul. Nah itu fikih. Fikih mah kitu. Kenapa ada ikhtilaf tadi nggak bicarakan cai nu bisa dipakai wudu? Maka dari syariat sholat melahirkan budaya bersuci. Karena Islam mewajibkan berwudu, mewajibkan mandi. Dulu masyarakat tidak tahu hukum mandi teh naonnya. Begitu datang Islam diwajibkan, wajib mandi karena Jumatan, wajib mandi karena sapat temon, junub. Wajib mandi karena telah haid. Timbullah budaya bersuci, budaya mandi dalam Islam. Apakah cukup hanya air dituangkan ketika mandi? Jareget banyak keringat. Muncullah berpikir bagaimana melahirkan sabun. Makanya timnya sobun. Penemu sobun itu orang Islam, bahasa Arab sobun. Makanya keinginannya sabun. Balik ke orang soab, sabun, gitu kan. Itu adalah Islam. Jadi dalam sholat bersuci saja. Maka para khalifah-khalifah Islam memikirkan bagaimana kaum muslimin supaya gampang mandi, gampang bersuci. Timbullah teknologi memancarkan air ke penduduk-penduduk. Maka teknologi irigasi, teknologi sumur, teknologi pancuran, teknologi pemandian, itulah umat Islam yang pertama menemukan. Bahkan di Eropa, Bapak sekalian, di Granada itu ada bukit namanya Bukit Sabika yang dirubah jadi Istana Alhambra, luar biasa. Itu di abad ke-11, dibangun abad ke-10, 11, 12 sampai 13. 300 tahun itu terus. Karena tiap khalifah di situ berkuasa diperluas. Sampai luas itu puluhan hektar. Itu di puncaknya itu, puncak tertinggi di Bukit Sabika itu, itulah tempat bertahta singgasannya khalifah Bani Umayyah di Eropa, di mana di Spanyol. Di dunia waktu itu belum ada yang sanggup seperti itu. Bagaimana dari Kalidora di bawah yang tingginya ribuan meter ya, ke atas, itu air bisa ditarik memancar jadi air mancur padahal di atas bukit. Padahal air mah biasanya ti luhur dikucurkeun ka handap baru jadi mancur. Leres teh? Kajaba mengangge alat teknologi menyedot. Itulah teknologi yang ditemukan umat Islam di abad itu. Dunia belum ada yang sanggup begitu. Sampai sekarang masih memancar terus ratusan air mancur itu di taman, sehingga tamannya disebutlah Jannatul Arif, surga para orang-orang arif, orang-orang bijaksana. Itulah singgasananya para khalifah di Andalus, sehingga disebut Alhambra karena asalnya itu dibuat dari dari tembok kalau ubin terbaik itu namanya itu dari di atas granit itu nama marmer, dari marmer yang keputih-putihan, tapi karena berada di puncak bukit disorot terus pagi sore oleh matahari, lambat laun berubah jadi kemerah-merahan. Dari kejauhan itu dipandang memancarkan warna merah, masya Allah. Jadilah Alhambra, kemerah-merahan. Jadi Bapak sekalian, dari ibadah itu akan melahirkan budaya. Salah satu budaya itu sains dan seni. Jadi budaya itu salah satu unsurnya
ilmu dan kesenian. Begitu pula ketika Islam mengatakan dalam sholat itu harus nutup aurat. Batasan aurat ibu-ibu, mana batasan aurat ibu-ibu? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ari punggung tangannya aurat bukan? Kan disebutnya telapak tangan. Kata Rasulullah, idza hadatil mar'atu Masya Allah, redaksi awalnya gimana? Apabila wanita telah haid, maka haram seluruh jasadnya illal kafaini, ilal wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Patarosanana disebut ke hadis Nabi mah telapak tangan, ai punggung nama disebut. Makanya kenapa ada yang berpendapat tetap punggung nama aurat. Sebab itu sekarang ada mukena yang nutup punggungnya, tukang nama teu. Jadi ieu nawe ngumpul, cikumah ngawalerna. Ibu-ibu mante tetep we nya. Sebab lamun disebut telapak tangan sudah otomatis dengan punggungnya. Tapi lamun disebut punggungnya teu otomatis yang telapaknya. Nah, tiasa kitu iya. Rasulullah kalau sedang bepergian safar atau tidak bepergian boleh kita wudu tidak mencuci kaki tapi ngusap punggung kaki. Sareng telapak kakina teu. Telapak kakinya teu. Henteu, sabab sebutnya punggung kakina. Tapi lalu disebut telapak kaki pasti dia punggungnya. Telapak tangan dengan punggungnya. Seperti disebut layar dalam Quran pasti jeung siang. Tapi lampu disebut siang ke bawah malam. Makanya kenapa dalam Al-Quran la yahillu li imra'atin an tusafiru salasata ayamin salasata layalin. Layalin 3 malam otomatis siang. Siapa yang datang ke tukang sihir lalu bertanya, lalu membenarkan, meyakini moal diterima ku Allah salatnya 40 peting. Ai beurangna tarima teu? Ya kan itu. Jadi makanya kenapa mayoritas ulama mengatakan ketika disebut kecuali telapak tangan maksudnya dengan punggungnya. Makanya cukup sampai pergelangan tangan. Nah itu. Perintah menutup aurat Bapak sekalian, kalau tidak pakai seni dan budaya, orang cukup ngambil kain dipotongin tutupin ke badan. Betul? Karung goni we dibolongan Bu, asupkeun gitu karena badan. Nutup aurat toh selesai gitu. Bapak-bapak makomode batas auratnya ngan ukur ti bujal nepi ka lutut. Jadi make sarung, make anduk, ti jaman langsung sholat sah teu? Sah. Tapi pantes teu? Nah, eta patarosanana. Ari sah mah hukum syariat, ari pantes mah hukum seni. Hukum budaya. Makanya disebut adab, disebut beradab. Teu beradab pisan ieu si bapak sholat. Manya ngangkur make anduk. Kan cek hadisna ge orang lalaki mati na bujal nepi kana lutut. Ieu mah geus di lutut ka handap. Iya, tapi teu sopan. Cek ari sopan hukum atau adat budaya. Jadi tetiasa dipisahkan antara Islam, antara syariat sareng budaya. Maka ketika Islam diterapkan, maka melahirkan budaya. Maka Islam ada 2 aspek. Ada Islam sebagai ajaran sumber, itulah Al-Quran dan Sunnah. Ada Islam sebagai budaya. Maka ada nama sejarah peradaban Islam, bukan sejarah Islam. Dan Islaman itu bersejarah. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti orang menyebutkan moderasi beragama. Moderasi agama, sama atau beda? Moderasi agama atau moderasi beragama? Mana moderasi coba?
Moderasi beragama atau moderasi agama? Moderasi beragama. Agama mah sudah moderat, sudah modern. Anu perlu diluruskan teh, dimoderatkan, dimodernkan teh cara beragama, cara mengamalkan Islam, maka disebut beragamanya. Apa bedanya agama dengan beragama? Ari agama mah sumberna Al-Quran dan Sunnah. Ari beragama mah Al-Quran dan Sunnah dipahami ku akal manusia, diterapkan. Ketika diterapkan, timbullah berbudaya. Ketika ibu bapak memakai baju mau sholat, timbul budaya. Maka budaya orang Jawa make batik, terus teh. Budaya orang Arab ngangge jubah, gamis. Maka kan beda. Sabab ari budaya mah dipengaruhi ku lingkungan, cuaca, geografis, warisan turun-temurun, hukum sistem bermasyarakat. Maka dari perintah sholat menutup aurat, dari perintah Islam mengajarkan berbusana berjilbab, timbullah mode berpakaian dalam Islam. Nah, mode berpakaian tuh namanya budaya. Maka bagaimana dari budaya ini jadi dakwah ke orang lain? Banyak non-muslim betapa kagum lihat keanggunan wanita-wanita muslimah memakai abaya, memakai kudung, jilbab. Oh, ternyata lebih indah, lebih terhormat dalam Islam itu cara berpakaian tuh. Maka berpakaian saja jadi dakwah. Berpakaian saja jadi mengajarkan Islam kepada orang lain. Itu baru dari sholat bos kalian. Apalagi ketika berbicara tentang waktu, tentang jam. Ketika Allah memerintahkan sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ari sholatnya kewajiban udah ditentukan waktunya ku Allah. Maka Rasulullah mengatur waktu subuh jika terbit fajar sampai terbit matahari. Waktu duhur tergelincir matahari sampai bayangan lebih panjang daripada bendanya. Waktu asar dari bayangan lebih panjang dari benda sampai terbenam matahari. Waktu maghrib terbenam matahari sampai hilang rona merah syafaq. Waktu isya hilangnya syafaq merah sampai tengah malam. Itulah diatur. Itu ukuran lisan. Tapi gimana prakteknya? Apa semua orang harus melihat ke langit? Maka mulailah para ulama berpikir supaya gampang kumaha. Leuheung mun panas poe, mun hujan kumaha ningali bayanganana. Itulah yang mendorong para ulama Islam dahulu memikirkan menciptakan jam. Lahirlah jam pertama dengan air menetes 60 kali setiap berubah 1 menit. Sampai sekarang masih ada jam-jam tradisional yang dari tetesan air itu seperti di Samarkand. Nah, itu pusat peradaban Islam, tempat observatorium pertama yang dibangun oleh Uluzbek. Nah, Uluzbek itu cucunya Timur Leng teh cucunya Genghis Khan teh yang dulu menghancurkan Baghdad, lalu anak cucunya memeluk Islam, maka berubah jadi para pejuang Islam. Maka lahirlah Kekaisaran Islam itu di kawasan Asia Tengah. Pusatnya itu di Tashkent, Samarkand, kemudian Bukhara. Itulah masa kejayaan Timur Leng. Salah satu cucunya ilmuwan Uluzbek, itulah yang pertama menemukan sistem tata surya, yang pertama membangun teropong bintang. Masya Allah, itu Islam. Orang-orang Barat belajar. Begitu pula yang pertama kali melahirkan belajar ilmu seni musik itu adalah Universitas Qarawiyyin di Fes. Fes itu adalah salah satu kota tua itu di Maroko. Di Fes itu ada universitas yang dibangun pertama kali di dunia, yang membangunnya luar biasa seorang wanita, Bu. Namanya Fatimah Al-Fihri. Al-Fihri ini silsilahnya nyambung dengan Rasulullah. Itulah silsilah kaum Quraisy.
Fatimah Al-Fihri itulah yang mewakafkan seluruh harta warisan dari suaminya, dari ayahnya pedagang yang luar biasa, dipakai membangun Masjid Jami Qarawiyyin. Lalu setelah diwakafkan oleh para ulama, tempatkan pusat kajian, dibukalah berbagai macam kelas kajian, dari mulai tafsir, hadis, fikih, sampai ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu filsafat, sampai kepada ilmu seni. Saya ditakdirkan menelusuri itu, Bu, lihat. Ternyata betul, ilmu itu tidak bisa hanya dibaca, tapi harus ditelusuri jejaknya, betul nggak? Tidak mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian ada ilmu geografi, ilmu kedokteran modern, ilmu musik modern, itu kalau tidak ada Universitas Qarawiyyin. Jadi kalau ulama dulu sudah sepakat haramnya musik, masa dibiarkan ada universitas buka jurusan musik? Ya kan aneh. Berarti orang Islam adalah penyumbang kemaksiatan terbesar di dunia. Karena yang pertama mengembangkan permusikan itu Universitas Qarawiyyin. Siapa ulama dari Universitas Qarawiyyin? Itulah Al-Farabi. Al-Farabi yang wafat tahun 339 Hijriah. Kira-kira tahun berapa Masehi itu kalau dimasehikan ya? 339. Wafatnya itu. Berarti lahirnya sekitar 200-an, 250, 240. Itu sudah menyusun kitab, menulis sebuah kitab musik yang judulnya adalah Al-Musikul Kabir. Musik kabir, musik yang besar. Masya Allah. Dari Universitas Qarawiyyin itulah segala ilmu pengetahuan dikembangkan, akhirnya ke barat melalui Spanyol, melalui daratan pantai Sevilla, kemudian Granada, kemudian Cordova sampai ke Madrid, tapi tidak bisa masuk ke Prancis, ke Inggris karena terhalang oleh pegunungan Pyrenea. Sedangkan ke timurnya ya masuklah ke melalui Mesir, kemudian Irak, Iran, menyebarlah berbagai macam teknologi kesenian, kebudayaan. Nah, maka Bapak sekalian, Islam tidak bisa dipisahkan dari perkembangan budaya dalam wujud teknologi. Maka para ilmuwan menemukan bagaimana dalam membangun masjid saja itu mewujudkan budaya. Maka budaya di Saudi beda mesti dengan budaya di Mesir, beda dengan budaya di Turki, beda dengan budaya di Maroko, beda dengan di Andalus. Jadi baru dari satu ibadah, sholat, itu melahirkan berbagai macam budaya, terutama kebudayaan dalam seni bangunan, seni pakaian, seni keindahan yang lain. Contoh yang berikutnya Bapak sekalian, ini dalam pernikahan ya. Nikah itu syariat Islam. Maka kalau orang melakukan nikah bisa sah kalau terpenuhi syarat dan rukun. Apa syarat nikah Bapak sekalian coba? Jangan-jangan nikahnya nggak sah misalnya, nggak tahu syaratnya. Nikah itu syarat pertamanya mesti calon suami laki-laki, calon pengantin perempuan. Tuh. Yang ketiga harus ada mahar, yang keempat harus ada saksi, ada wali, baru ijab kabul. Nah, rukun ijab kabul ada pernyataan, ada penerimaan, itu baru rukun. Kalau terpenuhi syarat dan rukun maka sah. Kalau hilang salah satunya tidak sah. Ada seorang datang ke saya, Ustadz, saya baca berita nih, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Tapi tiap mau diajak pengantin malam pertama itu mengeles terus si istrinya itu. Akhirnya dipaksa pada malam ke-10 diperkosa sama suaminya. Betapa kagetnya suaminya ketika bajunya dibuka, ternyata laki-laki. Ini masih baru terjadi Bu ya, di Cianjur atau Sukabumi? Cianjur tuh. Dulu mah kayak dongeng gitu teh. Sekarang mah nyata. Kaget itu suaminya, kok ini laki-laki.
Patarosana naon? Patarosana Ustaz, nah eta kudu dicerehkeun teu? Teu kudu dicerehkeun eta mah teu sah. Ai teu sah teh sarua jeung teu laksana. Seperti ibu lamun ngalaksanakeun salat, Ustaz nuju salat abdi teh nuju tasahud akhir eta ku teu kiat eta nahan kentut. Aduh, nembe salit teh bade salam kapiheulaan ti handap. Eta batal teh soalnya batal. Lamun batal kudu diulangi di wayahna. Itu mah enggak diulangi, itu mah laki-laki. Ari ieu mah teu sah natiasa diulangi deui, teu tiasa. Sabab ieu mah batal teu sah maka teu perlu dicerehkeun sabab ieu mah tidak sah batal. Karena tidak terpenuhi syaratnya batal tidak perlu diceraikan. Lalu diceraikan malah jadi masalah mana duda mana janda. Susah mana udah janda. Malah bahaya. Ah ini namanya syarat dan rukun dalam pernikahan. Begitu pula syarat rukun dalam jual beli. Sah jual beli kalau syaratnya terpenuhi rukun. Syarat jual beli naon? Barangna dimiliki itu barang pribadi, nggak boleh milik orang lain. Kalaupun milik orang lain, kalau diwakalahkan, diwakilkan boleh. Yang kedua, tidak boleh barangnya itu jadi anggunan atau jadi jaminan. Kecuali setelah habis masa jaminannya, barangnya itu yang dianggunkan sebagai pengganti kalau hutangnya boleh dijual. Nah, itu contoh syarat. Air rukunnya ijab qabul, ijab teh pernyataan dan penerimaan. Itu sama. Maka sekalian dari pelaksanaan nikah, pelaksanaan jual beli, lahirlah budaya pernikahan, lahirlah budaya jual beli. Syariatnya tidak akan berubah. Nikah itu yaitu syaratnya. Nikah itu akadnya. Tapi kenapa usah di kita mau nikah ada serah terima heula seserahan terus teh ada sambutan di keluarga laki-laki, keluarga perempuan, ada saweran, ada nginjak telur segala macam. Itu semua budaya. Maka ketika bicara budaya ada adat yang fasidah, ada adat yang solihah, ada adat yang rusak, ada adat yang baik. Nah, maka Islam memiliki kaidah bahwa adat itu, budaya itu boleh dilaksanakan kalau sejalan dengan syariat, tapi dilarang kalau bertentangan dengan syariat, yaitu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan pokok-pokok ibadah, itu merusak, bertentangan dengan akhlak mulia. Umpamanya kalau orang menikah lalu berkeyakinan kalau nggak nginjak telur itu tidak barokah nikahnya. No dilarang teh nginjak telur atau keyakinanana? Keyakinanana. Lamun itu menginjak kungkul karena saking kaya rayanya berjalannya di atas telur. Orang lain mah di atas permata, yang di atas telur gitu kan. Maka Islam berkaitan dengan budaya memiliki kaidah yang sangat jelas. Pertama, secara usul fikih dikatakan al-adatu muhakkamah. Ari adat teh bisa jadi dasar hukum. Naon adat bisa jadi dasar hukum? Apabila tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, baik akidah maupun syariat ataupun akhlak. Tidak mengandung unsur syirik, tidak mengandung unsur bid'ah, tidak mengandung unsur akhlak tercela, akhlak madumah. Seperti mau pernikahan ngadu ayam heula, nyabung ayam enggak boleh. Karena itu bertentangan dengan akhlak yang mulia dalam Islam. Atau mau menikah berjudi dulu tidak boleh karena bertentangan dengan hukum Islam. Apalagi mau menikah harus bertapa dulu, harus semedi dulu, melafalkan dulu mantra tertentu, itu bertentangan dengan akidah. Maka selama tidak bertentangan dengan akidah, itu dibatasi oleh Islam. Al-adatu muhakkamah, adat bisa jadi hukum. Turunan ke bawahnya apa yang disebut dengan konsep maslahat mursal, kemaslahatan, adat istiadat yang baik yang memberi maslahat ke tengah umat. Contohnya misalnya, adakah ketentuan syariat
bahwa orang menikah laki-laki umurnya kudu 21 tahun. Perempuan harus 16 tahun dulu. Sekarang mah sama. Perempuan 21 tahun, laki-laki 20 tahun. Asalnya perempuan 16, laki-laki 19. Naik perempuan jadi 19, laki-laki 21. Ayeuna mah sarua, laki-laki 21, perempuan 21. Boleh tidak? Boleh. Itu adat yang dibuat oleh suatu bangsa untuk kemaslahatan. Dalam syariat Islam tidak ada pernikahan harus dicatat pakai akte pernikahan, harus tuh. Dikeluarkan akad akte kartu nikah, akte nikah nggak ada. Itu semuanya adat, semuanya budaya. Tapi budaya itu mengandung kemaslahatan. Bayangkan Bu sekalian, kalau zaman sekarang orang tidak menggunakan akte nikah. Di saat semua orang bisa berbohong, betul? Nanti laki-laki setiap pergi kemana saja ditanya masih perjaka. Maka dia bisa nikah di tiap kota sebagai perjaka karena tidak punya bukti akad nikah. Yang kedua, setiap orang bisa menceraikan, rujuk pada istrinya semaunya tanpa ada administrasi, maka akan timbul kemudorotan bagi kaum wanita. Maka timbullah hukum yang mengatur bahwa pernikahan harus dicatat supaya bisa diminta pertanggungjawaban. Coba kalau nggak ada catatan, seorang suami meninggalkan istrinya, ketika dikejar sama istrinya, suaminya nggak mengaku, saya nggak tahu wanita ini, ya kan? Gimana itu? Sehingga dia nikah dengan yang lain. Istrinya berteriak-teriak, dia suami saya, tapi nggak punya bukti karena semuanya di kampung. Tapi kata suaminya, apa buktinya saya nikahin kamu? Beri kumaha. Nah, itulah. Maka begitu pula Bapak sekalian, dulu seorang suami asal berkata pada istrinya, saya ceraikan kamu ya, jadi saat itu juga. Bayangkan betapa banyak wanita yang disia-siakan oleh suaminya karena marah diceraikan. Berantem diceraikan tanpa ada konsekuensi hukum, semau-maunya. Maka diatur oleh negara bahwa suami yang mau menceraikan istrinya harus lapor ke pengadilan di hadapan dua hakim, menyatakan benar mau mencerai, apa alasannya, dikeluarkanlah surat ikrar cerai, keluarlah surat perceraian, ini jadi janda, ini duda, statusnya. Itu bukan syariat agama, tapi itu budaya pernikahan suatu bangsa untuk mengatur, menjaga ketertiban dan keselamatan khususnya kaum wanita. Ini caranya. Jadi pendek kata Bapak sekalian, Islam dengan syariat, dengan dakwah, dengan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Yang harus dijaga ini bagaimana budaya jangan menjadi perusak kepada agama. Jangan dari budaya ini menimbulkan merusak akidah, merusak ibadah, dan merusak akhlak. Maka seperti dalam seni musik, seni lukis, seni bangunan, apa saja semuanya ada kaidahnya dalam Islam. Contoh, seni bangunan, seni arsitektur, boleh mau buat arsitektur seindah apapun, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjid Umayyah di Suriah atau Masjid Amr bin As di Mesir atau Masjid Mahmed Blomus di Turki, silakan. Atau seperti Istiqlal di Indonesia, boleh. Tapi kaidahnya diatur oleh Islam. Masjid semuanya harus menghadap kiblat, betul? Nggak boleh kemana saja. Kedua, mau bikin WC seindah apapun silakan. Tapi tempat nya ulah yang hadap ke kiblat. Nah, gitu dalam Islam. Saya kemarin, masya Allah, ada masjid tidak terlalu besar, bangunannya putih dari marmer, itu di kota Doha, itu di Qatar. WC-nya saja, masya Allah, betah pun itu, indah sekali. Itu baru di WC-nya. Dui ke Korea baru keluar deh. Dui ke tempat caliknya, tina marmernya, sejuk, AC-nya, airnya, subhanallah. Iya juga nanti sawe-sawe sabara bumi di urang.
Boleh karena memang mereka kaya raya. Nah, lamun dibangunnya di Bogor keterlaluan. Masih banyak fakir miskin sekeliling yang ada WC menito harga bermiliar-miliar. Itu namanya tidak beradab. Tidak punya sense of crisis, kesadaran kesulitan masyarakat. Islam membolehkan, tapi ketika diterapkan kaidahnya, Islam melarang orang membuat tempat buang hajat menghadap ke kiblat. Maka timbullah seni bangunan dalam Islam dimanapun dibuat kumaha supaya menghadap bumi, bangunan, gedung toiletnya ulah menghadap ke kiblat. Tuh timbullah itu jadi kaidahnya. Itu ngabedakeun anak. Begitu pula dalam berpakaian, Islam membolehkan pakaian seindah apapun, mode apapun silakan. Seindah apapun, tapi tidak boleh jadi menampakkan aurat, menampakkan lekukan tubuh, menimbulkan penampilan seksi. Itu kaidahnya. Jadi begitu pula dalam pernikahan, begitu pula di dalam hal jual beli, mau menggunakan teknologi sekarang jual beli online, mau langsung, mau transaksi di pasar tradisional, pasar modern, Islam membolehkan. Tapi syarat rukunnya tidak boleh berubah, tidak boleh dilanggar. Nah, demikian pula dalam musik. Musik dalam Islam bagian dari seni, dari keindahan. Tapi tidak boleh isinya itu mengandung kata-kata yang buruk, bertentangan dengan akidah. Tidak boleh mengandung kata-kata yang jorok, tidak boleh mengandung kata-kata yang provokasi, tidak boleh menghina, apalagi kata-kata yang sifatnya mengandung seruan ajakan kepada perbuatan maksiat. Tapi kalau kata-katanya indah, ditampilkannya tidak ikhtilat, tidak bercampur bau laki dengan wanita, kemudian kandungannya ini mengajak seruan pada semangat beragama, semangat berakidah, semangat berjuang. Nah, makanya kenapa Imam Syaukani mengatakan sangat jelas, kata beliau, keterangan yang beliau sampaikan itu setelah beliau mengupas bahwa bernyanyi memberikan semangat kepada para pejuang untuk berjuang di agama Allah itu adalah mubah, bahkan dianjurkan kalau itu bisa melahirkan semangat ketaatan kepada Allah. Dalilnya apa? Rasulullah bagi sekalian ketika menghibur para sahabat yang kelelahan mengangkut batu-batu dari galian parit di Hudaybiyah, tahun kelima itu perang Hudaybiyah. Di saat krisis ekonomi, kemudian musim dingin yang mencekam, yang ekstrim, Rasulullah membuat benteng pertahanan perang dengan menggali parit. Banyak sahabat kelaparan. Maka bagaimana Rasulullah menghibur? Rasulullah menghibur dengan mengajarkan sebuah syair kepada para sahabat. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan ala jihadi ma abqaina abadan. Itu sampai dituliskan dalam kitab hadis. Ini kami adalah orang-orang yang telah berjanji setia kepada Rasulullah akan senantiasa berjihad selama hayat kami. Faghfir lil ansori wal muhajirah, ampunilah kaum ansor dan muhajirah. Itu dinasibkan sehingga sambil mikul-mikul batu itu semangat. Nah, jadi tidaklah mungkin ajaran Islam itu secara general mengharamkan sesuatu yang tidak mengandung kemaksiatan, dan tidak mungkin juga menghalalkan secara keseluruhan apa yang buruk mengandung kemaksiatan. Maka Islam mengajarkan sikap pertengahan. Maka layak hadis Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Lihatlah ciptaan Allah, lihat langit, lihat bumi, gunung, lautan, pepohonan, semuanya diciptakan begitu indah. Indah itulah kesenian. Maka tanpa kita membuat musik pun alam sudah mengandung nyanyian. Burung bernyanyi, angin meniup pepohonan menimbulkan nyanyian. Manusia hanya meniru suara-suara indah itu dalam bentuk itulah nada-nada musik. Nah, salah satu sumbangan Islam kepada peradaban dunia adalah rumusan-rumusan tangga-tangga nada.
Do re mi fa sol la si do tuh Bapak sekalian. Itu teh menggagasnya siapa? Umat Islam. Makanya Imam Al-Farabi dalam kitab Al-Musikul Kabir itu menjelaskan rumusan-rumusan tangga-tangga nada, cara memetik gitar, cara meniup seruling segala macam. Barangkali inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi tambah cinta terhadap tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin berkeyakinan Islam adalah agama yang sempurna, semuanya disempurnakan oleh Islam menuju kebaikan. Maka segala yang merusak, segala yang buruk itu semua adalah musuh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan, perkataan, baik itu musik, nyanyian, seni, apapun kalau mengandung kemaksiatan, kerusakan itu pasti haram dalam Islam. Itulah firman Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lagu-lagu, perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan agama Allah. Maka apapun yang menyesatkan manusia dari agama Allah, itulah keharamannya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Di antara Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita masih ada kesempatan. Nah, saya persilahkan memanfaatkan akhir kajian kita pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.